memahami rencana dan cara kerja Allah. Kalau kita baca di dalam kitab Nabi Yesaya, firman Tuhan katakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rencanaku dari rencanamu. Dalam segala keterbatasan kita sebagai manusia, tentunya adalah hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin untuk kita mengerti rencana Allah dan bagaimana cara Tuhan bekerja. Tetapi kalau kita lihat lagi di dalam surat Paulus dikatakan, hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, yaitu supaya kamu bisa mengerti apa yang ada di pikiran Allah. Artinya sebagai manusia, Tuhan memberikan kita anugerah untuk bisa mengerti rencana dan cara kerja Allah yang sesungguhnya itu sulit untuk kita tahu. Tetapi pada akhirnya Tuhan dapat menyingkapkan semua rahasianya untuk kita bisa mengerti. Makanya pagi hari ini kita belajar bagaimana sebagai manusia untuk kita bisa mengerti rencana dan cara kerja Allah. Rencana Tuhan dalam diri kita adalah rencana yang begitu besar, dan caranya Dia bekerja yaitu jauh dari apa yang pernah kita pikirkan. Sebagai manusia, kita hanya bisa berpikir seperti apa yang pernah kita lakukan, tapi selebihnya kita tidak bisa. Sebagai manusia, kita hanya bisa mengerti apa yang pernah kita lihat orang lain melakukan sesuatu. Mungkin seperti itulah caranya. Itulah kita manusia. Tetapi hari ini kita akan belajar sama-sama. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Dikatakan begini, kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tapi dalam terjemahan Alkitab Saudara dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang. Kata ini berarti sebuah pernyataan bahwa kalau selama ini kita hanya berpikir mungkin, atau hanya pendapat atau opini, tapi sekarang kita mengerti dengan benar. Kata ini diterjemahkan dari kata oidamen yang berarti memiliki keyakinan. Kita yakin sekarang bahwa kita tahu. Jadi sesuatu yang kita tahu, pastinya kita yakin bahwa itu hal yang benar. Ya. Siapa di sini yang yakin bahwa dirinya adalah manusia di sini? Ada yang yakin? Yakin ya? Siapa yang yakin di sini bahwa dia pintar? Artinya dia yakin akan dirinya bahwa dia pintar. Oh, tidak ada yang pintar di sini ya? Yang yakin dirinya bodoh? Oh, tidak ada juga. Ya. Nah, yakin kita tahu sekarang. Jadi Paulus katakan dulu apa yang aku tidak mengerti, apa yang aku tidak tahu, sekarang aku tahu. Kenapa sekarang aku tahu? Karena aku percaya sama Tuhan. Dan Tuhan yang adalah sumber segala hikmat, segala pengetahuan, Dia yang memberikan hikmat
Tapi kalau kita punya keyakinan, maka kita akan menjadi orang pemberani. Jadi orang yang punya kepastian, sehingga kita punya komitmen. Kita lihat Rasul Paulus ini, amalan dan tanda yang mirip. Dia berpikir bahwa dia orang yang sudah terlalu hebat. Dari segi pengetahuannya tentang agama, dia berpikir saya ini adalah orang yang sudah ahli. Tetapi setelah pengenalannya akan Yesus, dia katakan begini, apa yang dulu merupakan keuntungan bagi saya, sekarang telah kuanggap rugi dan sudah kuanggap sebagai sampah. Itu ada perbandingan. Jadi ketika sudah tahu maksud dan rencana Allah, apa yang dulu kita pikirkan ini sudah baik, tapi sekarang ternyata belum baik. Jadi mari kita coba periksa dalam diri kita masing-masing saat ini. Apa yang kita anggap baik, apakah itu adalah menurut standar Allah, atau menurut pemahaman, atau menurut pengertian kita sendiri? Jadi kalau kita tahu sekarang bahwa di dalam Allah ada kehidupan, ada keselamatan, ada kemenangan dan ada kepastian, maka yang pasti kita akan menggebu-gebu dengan Allah. Tapi kalau kita tidak ada kepastian di dalam Tuhan, maka yang pasti kekristenan, agama kita, keyakinan kita hanyalah sebuah simbol bahwa kita adalah orang yang beragama, tapi tidak ada kepastian. Banyak orang memiliki keraguan dalam hidup ini. Tadi saya tanya saudara pintar, saudara tidak jawab. Saya tanya saudara bodoh juga, saudara tidak jawab juga. Saya tanya saudara Muhammad, apakah yakin masuk surga? Kira-kira bisa jawab tidak? Siapa sini yang yakin masuk surga? 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Dari sekian banyak ini hanya 6 orang yang yakin masuk surga. Berarti yang tidak yakin ini berarti kau belum tahu sekarang. Nah, itu tak? Jadi kalau kau sudah tahu sekarang, berarti kau akan yakin. Karena Tuhan pasti akan menyatakannya bagi kita sekalian. Kita tidak akan mungkin lagi menjadi orang yang punya pemahaman yang dangkal seperti dulu sebelum kita mengenal Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Turut bekerja. Adanya sinergi. Istilah kerennya sekarang ada kolaborasi, kerjasama. Jadi Allah itu tidak mengerjakan sesuatu dalam diri manusia kalau manusia tidak bekerja. Amin. Allah tidak akan bekerja kalau manusia tidak bekerja. Karena Allah itu hanya turut bekerja. Bukan dia yang harus melakukan semuanya bagi saudara. Amin. Nah, kalau kita tunggu Tuhan semua, untuk apa Tuhan kasih otak sama kita? Untuk apa Tuhan kasih tangan sama kita? Untuk apa Tuhan kasih kaki sama kita? Untuk apa Tuhan kasih mata, kasih telinga, dan seluruh organ tubuh yang lain? Artinya kita harus bekerja dulu, baru Tuhan turut bekerja. Amin. Ya. Jadi Tuhan itu turut bekerja, bukan dia yang melakukan semuanya buat kita. Artinya ada bagian yang kita lakukan dan ada juga bagian yang Tuhan lakukan. Jadi kalau kita bilang, ya kita tunggu Tuhan saja, Tuhan tidak akan pernah turun tangan dan bekerja kalau selama kita masih pangku tangan. Amin. Jadi Allah itu turut bekerja. Bukan Allah mengerjakan semuanya itu buat kita. Dia memang maha hebat, maha dasar, maha kuasa.
kasih contoh bangsa Israel pada luwe di tanah Mesir. Tuhan suruh mereka harus jalan. Apakah Tuhan tidak bisa untuk langsung memindahkan mereka dari tanah Mesir langsung tiba di tanah Kanaan? Terlalu bisa. Tapi Tuhan tidak mau lakukan itu. Manusia harus melakukan bagiannya. Mereka harus berjalan melewati berbagai tantangan, melewati berbagai masalah, sampai bertahun-tahun lamanya baru mereka tiba di tempat tujuan. Artinya apa, saudara? Kita harus melakukan bagian kita dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu rencana Tuhan buat kita. Jadi ada orang tertentu berpikir bahwa ya semuanya tergantung pada yang berkuasa. Kalau dia ngomong seperti itu, dia sudah melakukan bagian. Contohnya hendak tondong water, tondong water. Ini tanggung jawabnya kepada hendak keluar ke tondong water. Namun tumbuh ini jawab, itu yang betul. Tapi kalau saudara dan saya tidak pernah kerja kebun dan mengharapkan hasil yang akan datang, kira-kira datang tidak? Tidak datang. Malah yang datang hanya masalah. Jadi begitu. Allah itu turut bekerja. Jadi jangan melimpahkan semua bagian kita kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus juga katakan begini. Ingat, kalau ada yang tidak bekerja, jangan kau kasih cek sama dia. Nah itulah. Nanti jangan kasih makan begitu. Jadi saudara-saudara, Allah itu turut bekerja. Jadi bagian kita harus kita lakukan dan bagian yang Tuhan dia akan kerja. Selanjutnya kita lihat di sini. Untuk mendatangkan kebaikan. Pahami, untuk mendatangkan kebaikan. Nukana kata ngalawanya nama hapua. Tapi tidak dikatakan bahwa Allah turut bekerja dan semuanya kebaikan semata-mata. Tidak. Nama hamu-hama yang dapat naik. Tapi dia katakan untuk mendatangkan. Jadi waktu Allah bekerja, hasil akhirnya untuk kebaikan. Bukannya mulai dari awal sampai garis akhir, semuanya itu akan berjalan dengan baik-baik semua. Bukannya baik-baik semua yang kita harus lalui, tapi melewati berbagai proses dan kesulitan. Nah ini yang orang tidak mengerti kadang. Nah ini adalah pahami dan tahu. Sehingga pada tundunya ini ada pergumulan, ada masalah. Dia berpikir bahwa Allah sudah tidak peduli, Allah sudah tidak ingat sama dia, dan Allah sudah tak mengerti lagi. Padahal firman Tuhan jelas-jelas mengatakan hasil akhirnya itu pasti kebaikan. Prosesnya walaupun itu banyak hal yang menyakitkan. Nyutai tampuan kak, mulai dari awal sampai selesainya harus yang baik-baik semua toh. Tapi kita tidak mau yang namanya proses itu. Nah Tuhan sudah jelas katakan dalam proses itu pasti ada hal yang menyakitkan, hal yang tidak mengenakan. Jadi kalau dalam hidup ini saudara menghadapi berbagai kesukaran, itu adalah bagian bagaimana Tuhan memproses kita supaya hasil akhirnya nanti kita dapatkan kebaikan. Itu cara Tuhan. Itu cara Tuhan. Cara kerja Tuhan itu hasil akhir. Kalau dalam sebuah lagu itu direfnya itu direfnya itu yang menyenangkan. Jadi begitu. Mendatangkan kebaikan. Siapa sih di antara kita yang tidak mau kebaikan? Tapi pahami bahwa kebaikan yang dimaksud di sini bukan kebaikan yang mengenakan daging ini, tetapi kebaikan adalah sebuah kedewasaan penuh di dalam Kristus. Nah itu tujuan Tuhan. Kedewasaan penuh
akhir. Karena kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30 dikatakan bahwa maksud dari semua apa yang dikerjakan oleh Tuhan supaya manusia itu seperti keadaan yang sebelumnya ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Itu maksudnya Tuhan. Tapi kadang kita manusia mendatangkan kebaikan, namanya kebaikan itu selalu kita kaitkan untuk hal-hal jasmani. Tapi yang utama adalah hal rohani, dan tentunya juga akan berbanding dengan hal jasmani, yaitu mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara dan saya yang adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi miliknya, sekarang harus tahu bahwa tujuannya Tuhan dalam diri kita yaitu supaya kita menjadi serupa kembali dengan gambaran anaknya. Makanya Rasul Paulus ingatkan juga kepada jemaat di dalam kitab Filipi atau kitab Kolose dikatakan bahwa hasil akhirnya supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Bapak Ibu dan saya adalah sebetulnya orang yang paling beruntung. Kita dipanggil Tuhan, kita hidup dalam rencana Allah, dan Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Himirin na paumbonyong ng niwala piyagi. Anak-anak, himirin na mapanduering tiyan na maundumobyong ng nyunga. Nang himirin man na maturut na parama, lalu rin yung ng nyunga, supaya akhirnya kita bisa menjadi orang yang nikmati kebaikan itu. Kalau kita tahu ini yang kita dapatkan dari Tuhan sebetulnya, maka kita tidak akan menjadi orang yang mengabaikan Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang lupa sama Tuhan. Karena Dia yang berpikir, Dia yang turut bekerja untuk saudara dan saya. Jauh dari apa yang pernah kita bayangkan. Makanya Paulus juga katakan begini, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya itu Tuhan kerjakan bagi saya. Jadi terakhir saudara, saya mau kasih satu cerita. Ini ada satu keluarga yang sangat kaya raya, dan ada orang yang miskin sekali dan pekerjaannya hanyalah menjahit sepatu. Tiap anak utuh na halapan, na atu na paling mila, tapi na atu ya na tawul na padana. Jadi suatu ketika, dan itu dilakukan setiap hari. Setiap hari ya na tahu nama mila ini dia nyanyi terus saja, senang bahagia sekali. Walaupun orang lain melihat dia ini enggak kapi, na membaca mutna apa atau kepada pikiwa way mana. Ada nutuan apa aku mungkin menjadi bukan namanya. Pak Aka mana anak tahu. Tapi setiap hari itu selalu hidup dengan nyanyian sukacita. Hal yang tahu ya dia. Dia ini tiap hari hanya tahu hitung uang saja. Karena banyak pemasukan, banyak kekayaan yang dia miliki. Dia tahu hitung uang saja. Jadi pada suatu saat orang kaya ini berpikir begini. Handi kini yang tahu bang, mila tadi tapi ngimbi ludu mana mana. Jadi dia merasa terganggu. Orang kaya ini merasa terganggu dengan nyanyian orang miskin. Lalu dia punya ide. Bagaimana supaya orang miskin itu tidak boleh menyanyi lagi? Kira-kira menurut saudara apa ide dari orang kaya ini untuk orang miskin ini supaya orang miskin jangan menyanyi lagi? Yang tahu saya kasih dia hadiah. Ada yang tahu saudara?
10.000. Ada, iya, pulsa 10. Ya. Kalau yang tidak ada HP, Eskiko 10. Nah ini, apalagi pulang siang-siang ini. Eskiko 10. Jadi, trik yang dilakukan oleh orang kaya ini satu. Oh, supaya dia tenang, supaya dia jangan ribut-ribut lagi. Dia kasih uang 1 tas. Dia kasih uang 1 tas, baru dia bilang, Bapak kau tolong hitung dulu ini uang. Ini Bapak dia pegang uang 1 tas ini. Tahu sudah kita susah ini tiba-tiba uang 1 tas kita dapat ini. Pikir sebagaimana dia bisa senang. Jadi dia sangat senang dan dia pulang di rumah dia serahkan sama istri. Nah, setelah dia serahkan sama istri, Bapak ini kembali menyanyi. Menyanyi. Nah, istri lagi hitung uang. Kalau urusan hitung uang perempuan orangnya. Betul perempuan loh? Ya. Itu kalau hitung uang itu mulai bikin perencanaan itu mati-matian. Ini ya untuk ini untuk ini. Jadi dia nyanyi. Pas dia nyanyi, istrinya ini hitung. Ternyata uang yang ada di dalam tas itu sebanyak 99.700.000. Tapi ibu ini tidak yakin. Kayaknya ini tidak mungkin begitu. Kayaknya ini uang ini 100 juta ini. Jadi dia hitung ulang lagi. Suaminya nyanyi. Jadi ibu ini mulai buka kerucut sudah, mulai buka mulam sudah, mulai tidak bersahabat lagi. Dia hitung uang, tapi dia dengan nyanyi pasti tersalah toh. Tersalah. Akhirnya dia bilang, di kono mulu tau. Hitung dengan duitnya dia, hingga bapak dulu. Dia mulai tenang. Makin lama, dia hitung ulang lagi tetap kurang. Istrinya bilang begini, kau ini pasti ambil yang 300.000 ini. Tidak mungkin uang ini ganti begini. Dia bilang sama suaminya, mana itu uang 300.000? Akhirnya mulai bertengkar. Mereka bertengkar sekarang sampai akhirnya rumah itu tidak terdengar nyanyian lagi. Karena senangnya dapat uang dan juga mereka bakal layak gara-gara uang 300. Istri pikir uang yang ada itu 100 juta, tapi kenapa cuma 99.700.000 saja? Saya melihat di sini bagaimana trik seorang kaya tadi. Itu saya. Hikmah yang ada trik orang kaya bagaimana menghentikan nyanyian orang miskin. Dia kaya. Dia bisa bikin orang yang senang menjadi tidak senang lagi. Nah, artinya saudara, kalau manusia di bumi ini saja dia bisa berpikir sedemikian rupa agar tidak ada orang yang mengganggu kebahagiaannya, agar orang lain juga turut susah seperti dia, apalagi Tuhan, saudara. Dia jauh lebih berpikir hal yang terbaik bagi saudara dan saya. Saya melihat satu keanehan di sini. Orang miskin ini dia berpikir bagaimana bisa mencari uang. Akhirnya dia susah pikir bagaimana dapat uang. Tapi orang kaya ini dia susah hitung uang. Nah, dia sih susah hitung uang sampai dia bisa menyerahkan kepada orang lain. Dalam hidup ini saudara-saudara, kalau saja orang kaya dia bisa berpikir sesuatu untuk mencelakakan orang lain sehingga tidak ada sukacita dalam hidupnya lagi, Tuhan itu berpikir sesuatu yang terbaik bagi saya dan saudara untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Tuhan itu berpikir bagaimana mendatangkan kebaikan. Kembali lagi kepada orang kaya. Dia kasih uang. Memang bagi orang miskin itu senang dapat uang, tetapi sudah hilang kebahagiaannya. Apalah arti kita memiliki segalanya tapi tidak
diimbangi dengan kebaikan, dengan ucapan syukur atau dengan kebahagiaan. Jadi hidup ini adalah yang penting bagaimana kita bisa bahagia. Jadi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, marilah kita harus mengerti, jauh dari apa yang kita pikirkan, Tuhan berpikir yang terbaik bagi kita. Jadi hadapi masa depan dengan penuh kepastian, dengan penuh keyakinan, bersama dengan Tuhan. Pasti aku akan melihat kebaikan di balik segala kesukaran yang saya rasakan saat ini. Jadi kalau saat ini saudara merasa, aduh hidup saya susah, hidup saya tidak baik, hidup saya tidak bahagia, ingat, ketika engkau berjalan dalam rencana Tuhan dan hidup dengan cara kerjanya Allah, pada akhirnya engkau akan menikmati kebaikan. Sehingga pada akhirnya kita akan belajar seperti apa yang dikatakan oleh Ayub. Dulu aku hanya mendengar dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri